Salam Adiaksa. Jumpa kembali dalam podcast Kejaksaan Tinggi Lampung. Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia semakin dipercaya. Kepercayaan publik terhadap lembaga ini mendapatkan nominasi pertama. Nah, untuk mempertahankan nominasi tersebut, Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan merekrut calon pegawai negeri sipil. Untuk hal tersebut, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu Bapak Sarip SHMH. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Tabi pun. Hari ini Jumat berkah, penuh dengan kebahagiaan ya, Pak. Siap. Iya. Bagaimana tadi olahraganya? Sehat, Pak? Sehat. Iya. Alhamdulillah. Benarkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan merekrut calon pegawai negeri sipil tahun 2024 ini, Pak? Benar. Waktunya kapan itu, Pak? Jadwal pertama kita berakhir tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5. Karena berhubung ada kendala teknis mungkin, Pak? teknisnya, Iya. masalah ada pengumuman dari Peruri, Metrai yang elektronik sekarang belum bisa didapat. Sehingga surat pendaftaran itu diperpanjang gitu maksudnya, 5 Pak? hari sampai tanggal 10 sampai September. tanggal 10 September tahun 2024 ini ya, Pak. Informasinya banyak, nanti dijelaskan sama Kasubagpek. Oh, jadi untuk lebih lengkapnya, teknisnya nanti saya berbincang-bincang dengan Ibu Kasubag Kepegawaian ya, Bu. Ibu Dinda Gloria. Iya. Kalau begitu terima kasih Bapak atas waktunya. Siap. Saya akan melanjutkan obrolan dengan Ibu Dinda mengenai teknisnya ya, Pak. Siap. Iya. Ya, dilanjut ya. Iya. Terima kasih. Sobat Adiaksa, untuk lebih lengkap mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kita akan berbincang dengan Ibu Kasubag Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Lampung, Ibu Dinda. Siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Evi. Kita teruskan perbincangan kita ya, Bu. Siap. Iya. Seperti tadi Pak Asbin sudah kasih kisi-kisi. Ya. Namun untuk lebih lengkapnya kita akan bertanya nih sama Ibu. Iya. Siap. Untuk jumlah calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di tahun 2024 ini jumlahnya berapa itu, Bu? Tahun ini penerimaan CPNS anggaran tahun 2024 kita ada 9.694 formasi. 694. Benar, Mbak Evi. Hampir mencapai 10.000. 10.000. Iya. Kemudian dari formasi yang cukup besar tersebut, Bu, itu untuk formasi apa saja? Jadi gini Mbak Evi, dari 9.694 formasi itu terbagi menjadi 2. Oh, jadi dibagi 2? Betul, iya. Yang pertama itu ada tenaga teknis. Yang kedua itu ada tenaga kesehatan. Kesehatan. Kalau untuk tenaga teknisnya itu berjumlah 24 dan untuk tenaga kesehatannya itu 11. Jadi jumlah seluruhnya itu ada 35 formasi. Oh, gitu, jadi dari jumlah 9.694 itu ada 35 formasi. Betul, iya. Mbak Evi. Kemudian persyaratan untuk CPNS tahun 2024 ini persyaratannya apa saja, Bu Dinda? Jadi dari 35 formasi itu persyaratannya itu macam-macam, Mbak. Tapi secara general yang pasti untuk usia itu minimal 18, maksimal itu disesuaikan dengan formasi masing-masing. Jadi beda-beda, variatif, ada yang maksimal 27, ada yang maksimal 35. Terus kemudian juga dia tidak pernah dipidana. Oh, gitu. Jadi tidak pernah dipidana. Tidak pernah dipidana. Iya. Kemudian dia tidak berkedudukan sebagai CPNS maupun PNS maupun anggota Polri, TNI, seperti itu, Mbak. Iya, jadi masih fresh graduation. Seperti itu. Kemudian dia juga memiliki kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang diambil. Contohnya kayak formasi jaksa pastinya dia S1 hukum, seperti itu. Kemudian kalau penjaga tahanan dia kualifikasi pendidikannya SMA dan lain sebagainya. Kemudian syarat lainnya harus sehat jasmani rohani. Harus sehat. Betul. Kemudian dia juga nanti akan bikin pernyataan yang harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, kayak gitu, Mbak. Jadi dari 35 formasi tersebut itu penerimaan dari pendidikan S1, betul. Kemudian D4, D4, D3, D3 dan SMA. Dan SMA. Jadi semua
ada ya Informasi untuk ada tahun di situ. 2024 Benar, ini. Mbak. Kemudian tadi ada terbagi menjadi 2, teknis dan kesehatan. Betul, Mbak. Ya, itu sepertinya kenapa Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk saat ini menerima calon pegawai negeri di bidang kesehatan itu kenapa itu Bu Dinda? Mungkin kebutuhan organisasi juga ya Mbak, karena Kejaksaan ini sebenarnya sudah punya rumah sakit kejaksaan, namanya Rumah Sakit Umum Adiaksa. Saat ini jadi sudah ada sih. Kejaksaan Agung Ya. sebenarnya sudah mempunyai rumah sakit sendiri. Benar. Rumah Sakit Adiaksa. Di Iya. antara lain ada di Jakarta di Ceger, Iya. kemudian di Banten juga ada, dan mungkin nanti kedepannya akan menyusul di sentra-sentra, atau mungkin nanti kedepannya setiap satker Seluruh jangan-jangan ada ini juga provinsi kan di Iya, NKRI provinsi. ini ya. Betul, Iya. Mbak. Jadi dipersiapkan dari sekarang tenaga kesehatannya. Iya, Mbak. Iya. Kemudian persyaratan yang telah Ibu Dinda sebutkan tadi itu secara general ya. Betul, Mbak. Kemudian untuk lebih rigidnya Ya. lagi itu bisa kita lihat di mana, Bu? Untuk lebih rigidnya lagi nanti mungkin Sobat Adiaksa bisa cek di official akun Instagram di Biropek Kejaksaan. Biropek Kejaksaan. Betul. Iya. Atau di websitenya www.biropek.kejaksaan.go.id, atau nanti bisa juga menghubungi kalau ada Sobat Adiaksa yang bingung mau melamar gitu Iya. kan persyaratannya, dan mungkin ada yang nggak jelas, bisa menghubungi Helpdesk Kejaksaan Tinggi Lampung di nomor 0852 6777 8357, atau nanti bisa lihat di akun Instagramnya Kejati Lampung, di situ ada nomor helpdesk. Nanti kita posting ya, Bu ya. Siap. Di media sosial ya. Siap. Iya. Kemudian setelah calon CPNS tersebut mempersiapkan persyaratannya sesuai dengan pendidikannya, Bu ya. Ya. Kita juga mau mengetahui tahapan-tahapan selanjutnya itu seperti apa itu, Bu? Oke, nanti setelah submit, pendaftaran berakhir di tanggal 10, kemudian nanti berkas lamaran itu akan diverifikasi oleh panitia daerah Iya. di subbagian kepegawaian. Kemudian nanti setelah itu, setelah seleksi administrasi, akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Di situ yang lulus seleksi administrasi bisa lanjut ke tes SKD atau CAT. Kemudian nanti ada pelaksanaan SKB. Terus baru terakhir pengumuman kalau di roadmapnya itu sekitar Februari 2025, Mbak. Februari 2025. Siap. Kemudian sesuai dengan kemajuan zaman ya, Bu ya. Ya. Apakah seluruh peserta yang ingin mengikuti tahapan ini harus memiliki TOEFL begitu, Bu, atau bagaimana? Atau Oke. hanya TOEFL itu diperuntukkan untuk formasi tertentu saja? Oke, memang Mbak, untuk beberapa formasi memang dipersyaratkan harus ada TOEFL. Formasi jaksa, Ya, itu formasi jaksa itu dibutuhkan TOEFL itu 450. 450. Tapi ada pembaruan nih Mbak di tahun ini. Iya, apa itu Ada pembaruannya itu sebenarnya kemudahan, itulah Kejaksaan RI itu kan selalu Iya. memberi kemudahan. Jadi selain formasi penerjemah, penerjemah itu wajib Mbak, harus ada TOEFL juga. Tapi selain formasi penerjemah, selain TOEFL, bisa juga Sobat Adiaksa itu melampirkan TOEFL prediction, simulasi kita mengerjakan TOEFL sebelum kita mengikuti TOEFL yang sesungguhnya. Iya. Seperti itu. Jadi untuk tahun ini salah satu dari 35 formasi tersebut ada penerjemah juga, Bu Dina? Ada penerjemah. Itu Ada apakah penerjemah. Khusus untuk bahasa Inggris atau ada bahasa asing lainnya? Ya, ada. Selain bahasa Inggris ada, Mbak. Bahasa asing lainnya ada. Mandarin. Dan Arab mungkin ya, Bu? Ya, nanti Ya. bisa dicek di Instagram. Ya, kemudian setelah para calon ASN tersebut Ya. mempersiapkan persyaratannya, mereka mensubmit, Ya. kemudian mereka prepare untuk melakukan CAT ya, Bu? Ya, betul. Ya. Nah, seperti kita lihat kejadian tahun lalu di Kejaksaan Tinggi Lampung, Betul. itu pada saat tes CAT tersebut, Ya, itu ada kejadian perjokian, Bu. benar. Iya. Nah, seperti apa kejadian tersebut dan bagaimana cara Ibu untuk menanggulangi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali? Baik, jadi kami panitia daerah, kami sudah ibaratnya belajar dari pengalaman tahun lalu. Kami tahun ini lebih memperketat dan lebih merapatkan barisan. Tahun lalu memang sudah ada contoh. Itu contoh bahwa memang kami
tidak ada toleransi bagi para peserta yang menggunakan joki dalam perekrutan CPNS di Kejaksaan. Jadi tahun ini kita lebih selektif. Jadi setiap pendaftar akan di double check atau mungkin bisa triple check. Kemudian juga nanti ada alat face detection, apakah benar yang bersangkutan ini orangnya, akan disesuaikan dengan identitasnya, seperti itu Mbak. Agar kita terhindar dari perjokian tersebut ya, betul. Bu. Karena Jadi, akibatnya nanti kan tahun lalu tuh sudah ada contoh. Jadi selain dia didiskualifikasi, yang kedua dia akan dipidana, seperti itu Mbak. Pasti itu Mbak. Iya. Kemudian Ibu, apakah memang pelaku untuk melakukan face detection itu memang sulit atau seperti apa itu Bu? Kendalanya seperti apa itu Bu? Kalau sebenarnya ada sedikit kejadian lucu sih Mbak tahun lalu. Iya. Jadi sering banget alatnya itu nggak match gitu pada saat mix Jadi match. tidak terdeteksi begitu Betul. pesertanya. Iya. Karena biasanya peserta itu kan kalau di foto itu menggunakan foto wisuda, make upnya tebal, tapi ketika datang dia tidak make upan. Jadi kadang-kadang nggak mix match gitu. Tapi nggak apa-apa sih Mbak, karena kita tetap kita wawancarai, terus kita cek kembali. Dan memang ternyata itu orangnya oke masuk, tapi kalau enggak ya kita stop. Seperti itu kejadiannya. Gitu. Jadi ada beberapa peserta yang melampirkan foto identitasnya itu menggunakan make up. Betul. Kemudian pada saat datang tidak menggunakan make up, sehingga sulit dilakukan face deteksi seperti itu ya Bu. Ya, atau betul. mungkin sebaliknya. Iya. Pada saat ingin ikut tes. Ya. Berapi-api, bersemangat, justru dandan berlebihan. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Iya. Tapi kalau dia nggak kedetek, itu benar-benar nggak kedetek, berarti itu sudah dipastikan itu bukan orangnya. Nah itu yang untuk menjadi perhatian nanti, jangan ada perjokian lagi di tahun ini seperti itu. Jadi apabila nanti orang tersebut mengalami kendala tidak terdeteksi, kemudian dilakukan double checking lagi dengan identitas lainnya ya Bu ya. Iya betul Mbak. Dengan kartu keluarga mungkin Bu. Bisa kita lihat di kartu dengan keluarga. identitas lainnya. Betul Mbak. Iya. Kemudian dilakukan wawancara. Iya. Agar kita memang mendapati bahwa peserta tersebut adalah benar peserta yang akan mengikuti tes CAT tersebut ya Bu. Betul sekali Mbak. Iya. Kemudian Sobat Adiaksa di luar sana yang ingin bergabung menjadi Adiaksa sejati, itu tips dan triknya seperti apa Bu Dinda? Kalau kami dari panitia, mulai dari pendaftaran, kami kasih tips dikit dan triks. Untuk para Sobat Adiaksa lebih teliti lagi sebelum submit persyaratan, Berkas-berkas, betul, karena beberapa ya. kami TMS kan karena tidak sesuai dengan persyaratan. TMS itu tidak memenuhi syarat Mbak. Oh, TMS itu tidak memenuhi syarat. Betul, ya. di situ sudah jelas sih. Nanti Sobat Adiaksa kan di Instagram itu kan ada pengumuman tuh, bisa di scan. Itu nanti ada pengumuman nomor 11 tahun 2024. Ya, apa di itu, situ Bu Dinda? itu pengumuman tentang syarat-syarat yang harus dilengkapi setiap formasi ke-35 itu ada semua di situ Mbak. Jadi dibaca dengan teliti, kemudian diupload sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Seperti itu. Seperti contohnya disuruh pakai materai, jangan lagi nggak pakai materai gitu kan. Jadi karena harus nanti bisa dilengkapi materai tersebut. Betul Mbak. Tapi sedikit tambahan Mbak, untuk tahun ini, kemarin kan sempat diumumkan harus pakai e-materai. Kemarin sudah ada pemberitahuan dari pusat berkoordinasi dengan BKN bahwa selain e-materai kita boleh menggunakan materai konvensional atau materai tempel. Gitu. Yang seperti kita lihat secara konvensional yang ditempel itu ya Bu Dinda? Betul, boleh. Untuk tahun ini boleh. Untuk tahun Siap. ini boleh. Kemudian satu lagi Bu Dinda, yang terakhir nih. Siap. Apakah calon peserta CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 ini apakah boleh mendaftar di luar domain KTP-nya? Misalnya dia orang Lampung, kemudian calon ini mendaftar di Jakarta. Betul. Atau sebaliknya. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau ada surat misalnya keterangan domisili atau sebagaimana? Untuk tahun ini bahkan sebenarnya tahun lalu juga sudah berjalan gitu Mbak. Jadi tidak mesti kalau kita KTP-nya di Lampung kita harus daftar dari Lampung. KTP kan sekarang sudah online Mbak. Jadi kalau seandainya kita mau tes di tempat lain itu bisa Mbak. Nanti di SSYSN-nya nanti di situ pelamar bisa memilih di mana dia mau ikut tes, baik SKD maupun SKB.
gitu. Jadi Mbak. semua dipermudah ya Bu Dipermudah ya? sekarang. Iya. Terima kasih Bu Dinda atas waktunya. Sama-sama Mbak Evi. Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Yang pasti Sobat Adiaksa tetap semangat. Mudah-mudahan dapat bergabung menjadi insan Adiaksa muda di Kejaksaan RI. Iya, terima kasih Bu Dinda atas Sama-sama, waktunya. Mbak Evi. Sobat Adiaksa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil Adiaksa muda dengan talenta-talenta terbaik. Selamat bergabung menjadi Adiaksa sejati. Salam Adiaksa. Salam Adiaksa. Tabipun. Tabipun.